Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bella Cynthia dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, di sini ada sejarah sistem pencatatan double entry. Dalam berbagai literatur akuntansi konvensional, banyak ditulis bahwa akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Luca Pacioli atau seorang pendeta Italia dengan bukunya berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportional et Proportionalita. Buku ini diterbitkan pada tahun 1494 di Florence, Italia. Menurutnya, pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada satu perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Pada mulanya, akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feudal pada abad pertengahan. Tuan-tuan tanah pada masa itu biasanya mengumpulkan pajak dari penduduk, di mana dana ini nantinya akan digunakan untuk keperluan pembangunan wilayahnya, di samping juga untuk kepentingan pribadi. Sejarah sistem informasi akuntansi. Menurut Matesic tahun 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Luca Pacioli menemukannya. Luca Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia yang sudah sejak lama ada dan berkembang. Littleton tahun 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Luca Pacioli muncul. Versi lainnya, Peragalo menyebutkan bahwa orang pertama yang menulis tentang sistem pencatatan double entry adalah Benedetto Cortrugli dengan bukunya yang berjudul Della Mercatua e del Mercante Perfetto yang selesai ditulis pada tahun 1458, 36 tahun sebelum buku Luca Pacioli muncul dan diterbitkan pada tahun 1573. Nah, di sini ada saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi atau biasa disebut accounting equation sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Rumusan persamaan akuntansi di atas sifatnya baku atau mutlak, di mana liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan, setelah itu sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Catatan akuntansi yang terperinci dan terpisah inilah yang dinamakan sebagai akun atau perkiraan. Jadi, akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Daftar yang memuat mengenai keseluruhan kode atau nomor dan nama akun dinamakan sebagai bagian perkiraan atau chart of account. Kode nama dan akun yang terdapat di dalam daftar merupakan kode dan nama akun yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Di sini ada contoh chart of account atau COA. Yang pertama itu ada aktiva. Di dalam aktiva itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, dan perabotan kantor. Nah, yang kedua ada kewajiban. Di dalam kewajiban itu ada utang dan sewa diterima di muka. Yang ketiga itu ada ekuitas pemilik. Di dalam ekuitas pemilik itu ada modal dan prive. Selanjutnya ada pendapatan. Di dalam pendapatan ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Nah, yang terakhir ada beban. Di dalam beban itu ada beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, beban utilitas, dan beban rupa-rupa atau beban lain-lain. Analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal dibedakan menjadi dua. Yang pertama jurnal akun atau general journal dan jurnal khusus atau special journal. Nah, di sini jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contohnya
transaksi retur pembelian, retur penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Yang tergolong dalam jurnal umum adalah jurnal koreksi atau correcting entries, jurnal penyesuaian atau adjusting entries, dan jurnal penutup adalah closing entries. Nah, yang kedua itu ada jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi jurnal penjualan atau sales journal, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagangan ke pelanggan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian purchase journal, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang dagangan dan dari supplier secara kredit. Yang ketiga itu ada jurnal penerimaan kas, cash receipts journal, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Dan yang keempat itu jurnal pembayaran kas atau cash payment journal, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Nah, di sini ada yang pertama ada buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindah bukukan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Intinya adalah bahwa setiap saldo akun yang masih tercerai-berai atau berantakan dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam buku besar yang sesuai masing-masing akun. Yang kedua, neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dan dari jurnal ke buku besar. Nah, yang ketiga itu ada ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkan neraca saldo. Sebelum penyesuaian, siklus akuntansi belum selesai sampai di sini. Masih banyak jurnal lain. Nah, yang keempat itu ada accrued expense atau accrued liabilities. Sepanjang periode beban-beban tertentu mungkin telah terjadi tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai pada periode berikutnya. Nah, selanjutnya ada accrued revenues atau accrued assets, atau yang keenam itu ada deferred expense atau prepaid expense. Yang ketujuh deferred revenue atau unearned expense. Yang ke-8 penyusunan aktiva. Yang ke-9 piutang tak tertagih. 10 neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. 11 penggunaan neraca lajur. 12 ayat jurnal penutup. 13 neraca saldo setelah penutupan. Dan yang ke-14 yaitu ayat jurnal pembalik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai sistem informasi akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.